Perkenalkan, saya Arumlan Alfurqoni dari kelas B2 NIM 211F10352 Prodi PLB Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Anak Tunanetra yang diabu oleh Bu Sugihartati, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ketunanetraan pada anak terhadap psikologis orang tua. Kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu bagian yang indah. Bahkan anak dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas pernikahan. Ketika seorang ibu sedang mengandung, tentunya ia mengharapkan anak yang ada di dalam kandungannya lahir dengan sehat dan sempurna. Biasanya, sejak anak masih di dalam kandungan, para orang tua mencoba membayangkannya dan bahkan menggambarkan anaknya secara fisik. Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak yang lahir sesuai dengan harapan dan impian orang tuanya. Tidak semua anak lahir dengan kondisi yang sehat dan sempurna. Beberapa dari mereka pun terlahir dengan memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan, baik fisik maupun psikis. Para anak berkebutuhan khusus mungkin saja mengalami gangguan atau ketunaan seperti gangguan fisik, emosional atau perilaku, penglihatan, komunikasi, pendengaran, kesulitan belajar atau mengalami retardasi mental atau tunagrahita. Hambatan penglihatan yang terjadi pada seorang anak menimbulkan masalah emosional pada orang tuanya. Ayah dan ibunya akan merasa kecewa, sedih, mungkin malu, dan berbagai bentuk emosi lainnya. Mereka mungkin akan merasa bersalah atau saling menyalahkan. Mungkin akan diliputi oleh rasa marah yang dapat meledak dalam berbagai cara. Dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan dapat mengakibatkan perceraian dalam keluarga itu. Kingsley mengamati bahwa persoalan seperti ini terjadi pada banyak keluarga yang mempunyai anak penyandang cacat atau disabilitas. Sikap orang tua akan berpengaruh karena gejolak emosional pada orang tua. Terdapat reaksi orang tua pada ketunanetraan pada anak, yaitu dibagi menjadi lima kelompok. Yang pertama, penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. Yang kedua, penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Yang ketiga, overprotection atau perlindungan yang berlebihan. Yang keempat, penolakan secara tertutup. Dan yang kelima, penolakan secara terbuka. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa anak. Hambatan penglihatan berdampak pada peroleh konsep dan makna. Pada umumnya, para ahli yakin bahwa kehilangan penglihatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, dan secara umum mereka berkesimpulan bahwa tidak terdapat defisiensi dalam bahasa anak tunanetra. Banyak anak tunanetra bahkan lebih termotivasi daripada anak awas untuk menggunakan bahasa karena bahasa merupakan saluran utama komunikasinya terhadap orang lain. Verbalisme secara konseptual sama bagi anak tunanetra maupun anak awas, karena makna kata-kata yang dipelajari melalui konteksnya dan penggunaannya di dalam bahasa itu sendiri. Sama seperti dengan semua anak tunanetra belajar kata-kata yang didengarnya, meskipun kata-kata tersebut tidak terkait dengan pengalaman nyata dan tidak ada makna baginya. Pada awal perkembangan bicara, beberapa anak tunanetra menunjukkan kelambatan, mungkin karena anak-anak itu tidak dapat mengamati gerakan bibir dan mulut orang lain. Terbatasnya cara belajar mereka melalui pendengaran tanpa masukan visual, atau itu tampaknya mengurangi efisiensi perkembangan bicaranya, tetapi tidak mengakibatkan kesulitan yang signifikan. Kurangnya stimulasi vokal dapat berpengaruh negatif juga terhadap perkembangan bicaranya. Jika bayi atau anak tunanetra tidak diajarkan bicara,
dan tidak diperlakukan dengan kasih sayang, maka perkembangan bicaranya secara umum akan terlambat dengan seiring waktu. Banyak anak tunanetra lambat dalam pertumbuhan kosakatanya, tetapi ini tampaknya terkait dengan cara orang dewasa memperlakukannya. Pertumbuhan kosakatanya akan normal jika anak diberikan pengalaman yang konkret dengan objek yang sama dan dilibatkan dalam kegiatan yang sama, sehingga mereka dapat terus melibatkan diri dalam percakapan mengenai kegiatan tersebut. Menurut Lowenfeld, menyatakan bahwa ketunanetraan mengakibatkan 3 keterbatasan yang serius pada perkembangan fungsi kognitif. Yang pertama, dalam sebaran dan jenis pengalaman anak. Yang kedua, dalam kemampuannya untuk bergerak di dalam lingkungannya. Yang ketiga, dalam interaksinya dengan lingkungannya. Para ahli berpendapat bahwa permasalahan dalam perkembangan kognitif mungkin disebabkan oleh kurang kayanya informasi yang didasarkan pada fakta bahwa indera-indera lain tidak dapat memproses informasi seefisien indera penglihatan. Misalnya, bila anak-anak yang awas menyusun puzzle, mereka dapat melihat masing-masing potongan gambar dengan cepat dan dapat menentukan kemana arah membujurnya dan menaksir luas bidang yang tepat untuk tempat potongan gambar tersebut. Dengan berkoordinasi dengan mata, otak dapat memproses warna dan bentuk masing-masing potongan gambar secara bersamaan dalam kaitannya dengan potongan-potongan lain untuk menentukan lokasinya. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut akibat hilangnya penglihatan yang membatasi potensinya. Ketunanetraan yang terjadi sebelum kelahiran atau saat kelahiran akan berdampak pada miskinnya informasi yang diperoleh dan akan berakibat pada kemiskinan konsep dan pengalamannya. Adapun ketunanetraan yang terjadi setelah anak mampu memahami informasi tidak berdampak pada perolehan pengalaman dan konsep, sehingga ketunanetraan yang terjadi kemudian akan memiliki kekayaan konsep dan pengalaman. Anak tersebut akan memiliki pemahaman dan konsep yang utuh tentang bagaimana orang berjalan, bagaimana sikap tubuh yang baik, dan bagaimana ayunan langkah kaki melangkah ketika berjalan, dan bagaimana ayunan tangan ketika berjalan. Yang keempat adalah dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas anak. Kemampuan yang paling terpengaruh oleh ketunanetraan untuk berhasil dalam penyesuaian sosial individu tunanetra adalah kemampuan mobilitas, yaitu keterampilan untuk bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya. Menurut Hill dan Ponder, yaitu keterampilan mobilitas ini sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara satu objek lainnya di dalam lingkungan. Para ahli menyebutkan bahwa metode petakognitif lebih direkomendasikan karena cara tersebut menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dalam navigasi lingkungannya. Metode-metode untuk membantu ketunanetraan dalam mengenal lingkungannya seperti metode konseptualisasi ruang, metode urutan, atau metode peta kognitif. Untuk individu penyandang tunanetra masih tetap kekurangan dalam bidang orientasi dan mobilitas dibandingkan teman sebayanya yang awas. Mereka kurang mampu atau tidak mampu sama sekali menggunakan visual metafor, dan penyandang tunanetra harus lebih bergantung pada ingatan untuk memperoleh gambaran tentang lingkungannya dibandingkan dengan individu yang awas.